Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau yang singkapkan, Engkau yang nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan juga menghidupi, melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 8 ayat 13. Saya bacakan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jemaat dikasih Tuhan, kita sering bicara tentang takut akan Tuhan. Ya, berulang kali Alkitab juga menyatakan tentang takut akan Tuhan. Ya, itu permulaan hikmah, takut akan Tuhan. Itu menjadi satu kata kunci penting bagi kita orang percaya. Takut akan Tuhan, orang akan menjauhi bahkan membenci kejahatan. Dikatakan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan. Nah ini sombong dan congkak ini saudaraan. Ya, jadi sombong itu sikap hati yang diwujudkan melalui sikap atau tindakan. Sombong itu merasa diri paling, merasa paling hebat, merasa paling bisa. Bahkan seringkali memandang orang lain itu rendah, memandang orang lain itu nggak bisa, dan dirinya yang paling bisa. Itu sombong. Congkak demikian juga sama. Ya, istilahnya membusungkan dada, ada istilah gitu ya. Jadi artinya ini bicara tentang kesombongan, kecongkakan. Ya, takut akan Tuhan, membenci akan kesombongan dan kecongkakan. Artinya hal-hal itu dijauhkan dari hidup kita. Berikutnya, tingkah laku yang jahat. Nah, membenci tingkah laku yang jahat. Yang jahat itu yang gimana? Yang jahat yang pasti adalah yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sekalipun baik di mata orang atau baik menurut orang atau manusia. Tetapi kalau berseberangan atau bertentangan dengan firman Tuhan, itu adalah jahat. Ya, jadi termasuk kejahatan. Jadi pastikan bahwa kita pun bersikap demikian. Kita benci pada tingkah laku yang jahat sehingga kita tidak melakukan hal itu. Nah, yang berikutnya lagi, dan mulut penuh tipu muslihat. Orang yang takut akan Tuhan menjaga mulutnya, menjaga perkataannya. Nah, kalau perkataannya ini tidak hati-hati, justru bisa menjadi bumerang bagi dirinya. Ya, kalau kita tidak bisa menjaga ucapan kita, perkataan kita, itu bisa jadi ya istilahnya bencana bagi diri kita. Ada istilah mulutmu harimaumu. Jadi apa yang kita ucapkan itu akan ya berpengaruh kepada diri kita. Nah, apalagi dikatakan mulut yang penuh tipu muslihat. Mulut yang tidak jujur. Tipu muslihat itu berarti apa? Siasat jahat.
atau kelicikan. Ya, orang yang takut akan Tuhan, dia akan benci hal itu. Artinya dia tidak akan bersikap seperti itu. Mulut penuh tipu muslihat. Ya, jadi dari ucapannya tidak dapat dipercaya. Bahkan lebih lagi mengandung siasat atau strategi yang jahat bagi orang lain. Ya, jauhkan itu dari hidup kita. Kalau kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, kita akan membenci kejahatan. Kita akan menjauhi kejahatan. Kejahatan adalah sesuatu yang tidak dikenan Tuhan. Sesuatu yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran yang dari Tuhan. Itulah kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan akan benci segala kejahatan. Benci terhadap kesombongan dan kecongkakan. Tingkah laku yang jahat dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Jemaat dikasih Tuhan. Hal ini harus menjadi perhatian bagi kita. Karena yang namanya ya tadi kesombongan, kecongkakan itu dimulai dari hati kita. Mungkin ya istilahnya orang berusaha menutupinya dengan berbagai macam cara. Tapi kalau hati sudah sombong, ya hatinya congkak, itu nanti tetap akan terekspresi keluar. Artinya apa? Akan terlihat keluar melalui ucapannya, melalui tindakannya. Ya, kalau orang hatinya sudah tidak murni, hatinya ada kesombongan, ada kecongkakan, ya kecenderungan dia akan melakukan hal itu. Ya, termasuk tingkah laku yang jahat. Ya, satu yang jahat ini diawali dari hati. Ya, terus mulut ini juga sama sebetulnya. Ya, mulut penuh dengan tipu muslihat. Ini bermula dari hati yang tidak benar. Kalau hatinya dah jahat, nanti ucapannya, perkataannya penuh tipu muslihat. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, hiduplah dengan takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan akan membenci, akan menjauhi segala kejahatan. Dikatakan di Amsal ini, benci terhadap kesombongan, benci terhadap kecongkakan, benci kepada tingkah laku yang jahat, dan benci terhadap mulut yang penuh tipu muslihat. Artinya hal-hal yang dibenci itu harus dijauhi. Hal-hal yang dibenci itu jangan sampai kita melakukannya. Mari jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan dan selalu hidup di dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur mengajarkan kami supaya kami hidup takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan akan menjauh segala kejahatan. Baik itu kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan juga ucapan atau perkataan yang penuh tipu muslihat. Biarlah hal-hal yang demikian jauh dari hidup kami ya Tuhan. Dan mohon pimpinan-Mu Roh Kudus supaya kami hidup dalam kebenaran dan menjauhi kejahatan. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami. Hari ini aktivitas kami. Mohon pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan dari kami segala celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.